Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pristianingsi, mahasiswa semester 2 dari program studi akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Politeknik Negeri Cilacap. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 2 mata kuliah praktik statistika bisnis yang diampu oleh Bapak Ganjar Daru Itiagung MM. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai menghitung korelasi Pearson, menghitung nilai Cronbridge alpha, dan regresi linear sederhana pada SPSS. Di sini sudah terdapat data dengan nilai N sama dengan 20 atau total responden sebanyak 20 dan 5 butir item pertanyaan dengan skala Likert 1-5 dan sudah disediakan juga total skor nilainya. Yang pertama, hitung korelasi Pearson antara setiap item 1-5 dengan total skor. Di sini kita bisa masuk ke analyze, correlation, dan kita pilih yang bivariate. Masukkan semua item butir pertanyaan ini 1-5 dan total skornya ini ke dalam variabel dengan cara Ctrl A, blok semua, lalu kita pindahkan. Dan pastikan pada correlation coefficient ini yang kita cetak adalah Pearson karena kita menggunakan korelasi Pearson, lalu kita okekan. Oke, ini untuk output dari korelasi Pearson ya. Kita bisa lihat bahwasanya Pearson correlation-nya ini terdapat nilai sejumlah 0,889, 0,894, 0,938, 0,928, dan 0,987. Untuk nilai tersebut itu terdapat pada rentang nilai korelasi 0,80 sampai dengan 1 yang artinya itu sangat kuat. Dan untuk nilai signifikannya di sini yaitu kurang dari 0,01. Untuk interpretasinya, apabila nilai signifikan tersebut di atas 0,05, maka tidak ada hubungan atau tidak terdapat hubungan antar itemnya. Karena di sini kurang dari 0,01, artinya setiap item itu mempunyai hubungan antar item berikutnya. Dan untuk arah hubungannya sendiri, kita bisa lihat bahwasanya di sini tidak ada tanda minus, yang artinya arah hubungannya itu positif. Yang kedua yaitu tentukan item mana yang memiliki korelasi kurang dari 0,3 dan apakah item tersebut sebaiknya dipertahankan, diperbaiki, atau dihapus. Kita bisa lihat bahwasanya output dari korelasi sendiri di sini tidak ada item yang memiliki korelasi kurang dari 0,03. Semua item ini memiliki korelasi yang sangat kuat, yaitu di atas 0,8 terhadap total skornya sendiri. Untuk menurut saya semua item ini sebaiknya dipertahankan karena tidak ada item yang memiliki korelasi rendah atau berkorelasi rendah yang menunjukkan artinya bahwa item-item tersebut itu relevan, sehingga menurut saya itu layak untuk dipertahankan. Selanjutnya yaitu menghitung nilai Cronbridge alpha dari seluruh item. Seperti biasa kita masuk ke analyze, lalu kita pilih scale, pilih reliability analysis, masukkan semua item dan total ini ke dalam items. Untuk statistiknya kita pilih yang scale if item deleted, continue, dan untuk modelnya dipastikan alpha karena kita akan menggunakan Cronbridge alpha. Oke, ini adalah output dari reliabilitas sendiri, yaitu menggunakan Cronbridge alpha. Di sini diketahui bahwa Cronbridge alpha-nya yaitu 0,832. Untuk interpretasinya kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu membandingkan dengan nilai R hitung dengan R tabel.
Apabila R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka data tersebut dapat dikatakan reliable. Atau sebaliknya, jika R hitung itu kurang dari R tabel atau lebih kecil, maka item soal itu tidak reliable. Dan cara yang kedua yaitu dengan membandingkan nilai Cronbach alpha-nya sendiri. Jika nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari 0,60, maka data tersebut reliable. Apabila jika nilai Cronbach alpha-nya kurang dari 0,60, maka data itu dinyatakan tidak reliable. Nah, di sini pada output kita menemukan bahwa Cronbach alpha-nya adalah 0,832, yang artinya nilai Cronbach alpha-nya ini di atas 0,60 atau lebih besar dari 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwasannya data tersebut reliable. Ya, masuk mengenai soal yang kedua, yaitu menghitung regresi linear sederhana. Di sini terdapat judul kasus yaitu pengaruh biaya iklan terhadap penjualan produk. Manajer pemasaran di sebuah perusahaan minuman ringan PT Segar Abadi ingin mengetahui apakah biaya iklan yang dikeluarkan itu mempengaruhi penjualan produk. Untuk itu, ia mengumpulkan data selama 12 bulan terakhir tentang pengeluaran iklan dan penjualan dan hasil penjualan. Untuk datanya seperti ini. Untuk nilai X yaitu biaya iklannya dan Y adalah penjualan. Untuk menghitung regresi linear, kita masuk lagi ke analyze, regression, linear. Untuk biaya penjualan atau nilai X ini kita masukkan ke variabel independent. Dan untuk penjualan atau Y ini kita masukkan ke variabel dependent. Lalu kita dapat melihat pada tabel koefisien ini, kita dapat melihat pada beta, kita dapati untuk nilai A yaitu 13,784 dan untuk nilai B yaitu 0,801. Untuk persamaan regresi lengkapnya yaitu dalam bentuk Y sama dengan A ditambah BX, berarti sama dengan A-nya itu adalah 13,784 ditambah dengan nilai BX. Untuk B-nya yaitu 0,801. Selanjutnya yaitu untuk interpretasi. Apa arti dari nilai slope atau B dan intercept atau A dalam konteks kasus ini? A itu adalah harga Y ketika harga X-nya sama dengan 0 atau harga konstannya. Dan kita dapati di sini nilai A-nya adalah 13,784. Artinya itu ketika perusahaan tidak mengeluarkan biaya iklan sama sekali atau biaya iklannya itu sama dengan 0, maka penjualan itu diperkirakan tetap terjadi, yaitu sebanyak 13,784 per unit atau satuannya. Dan untuk nilai slope-nya, B ini adalah angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependent yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Kita dapatkan nilai B adalah 0,801. Berarti artinya yaitu ketika setiap penambahan pada biaya iklannya itu sejumlah 1 juta, ia akan meningkatkan penjualannya itu sebesar 0,801 dalam satuannya unit atau satuan. Selanjutnya yaitu jika perusahaan mengalokasikan biaya sebesar 45 juta, berapa perkiraan penjualan menurut model regresi? Apabila perusahaan ini menambahkan nilai penjualannya sebesar 45 juta, maka kita dapat menghitungnya menggunakan rumus yang tadi yaitu Y sama dengan A ditambah BX. A-nya yaitu kita dapati 13,784 ditambah dengan nilai B-nya yaitu 0,801 dikali dengan nilai X. X-nya adalah
45 juta atau subjek variabel independen yang mempunyai nilai tertentu, yaitu sebesar 45 juta. Sama dengan 0,801 dikali dengan 45, hasilnya yaitu 36,045 ditambah dengan nilai A yaitu 13,784 sama dengan yaitu 49,829. Ya. Jadi jika perusahaan itu mengeluarkan biaya iklan sebesar 45 juta, maka penjualan itu diperkirakan sebesar 49,829 unit per satuan, unit atau satuan. Selanjutnya yaitu, menurut Anda, apakah model ini cukup baik untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan? Jelaskan alasannya. Menurut saya, model ini itu cukup baik untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan karena tingkat signifikannya bisa kita lihat yaitu kurang dari 0,01 yang artinya itu sangat kuat. Dan model ini menurut saya sederhana sehingga mudah diterapkan. Namun, untuk keputusan jangka panjang mungkin dapat dipertimbangkan kembali. Misalnya kita menggunakan model regresi yang berganda jika diperlukan, atau ada faktor lain yang mempengaruhi dari penjualan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.